Baiklah, kawan-kawan, di sini kita akan membuat dan bagaimana tutorial cara membuat daftar isi otomatis. Pertama-tama di sini kita harus tahu apa saja yang kita masukkan ke dalam daftar isi. Contohnya di sini ada bab satu, bab 2, bab 3. Yang mana kita akan masukkan ke dalam daftar isi. Contohnya di sini kita akan memasukkan bab satu yang mana di sini dalam isinya yaitu pendahuluan. Maka pertama-tama yang kita lakukan di sini kita masuk ke home, setelah itu heading satu. Di sini kita modif terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, contohnya di sini heading satu, terus kita berikan tanda heading satu subbab agar kita tahu bahwasanya heading satu ini kita gunakan untuk setiap bab. Setelah itu, sini kita beri tanda tebal, kita buat setiap hurufnya menjadi di tengah kertas dan kita ubah menjadi warna hitam. Kita tinggal klik OK. Terus apa yang kita lakukan? Kita tinggal blok mana saja yang akan kita buat ke dalam daftar isi. Kita pencet heading satu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, cara kita mengetahui apakah bab satu sudah masuk ke dalam heading, kita bisa lihat di sebelah kiri gini kawan-kawan. Nah, bisa kita klik Ctrl F. Maka di sini ada yang namanya heading. Nah, bab satu pendahuluan. Terus kita lakukan ke setiap bab selanjutnya. Di sini ada bab 2, masuk ke heading satu, bab 3 juga heading satu. Nah, setelah itu kita kembali ke bab satu kawan-kawan. Di sini ada yang namanya latar belakang, rumus masalah, dan tujuan. Yang mana setiap latar belakang dan rumus masalah dan juga tujuan ini akan kita masukkan ke dalam 1.1, 1.2, dan 1.3. Maka dari itu, agar kita mempermudah dalam membuat daftar isi otomatis, maka di sini kita gunakan heading lagi kawan-kawan. Bisa kita pencet home, terus di sini kita pilih masuk ke heading 2. Kita tinggal modif saja kawan-kawan. Di sini kita beri heading 2.1 untuk menandakan bahwasanya setiap 1.1 itu menggunakan heading 2 kawan-kawan. Di sini setelah kita ubah ke Roman, kita tebalkan huruf, setelah itu kita berikan ubah menjadi warna hitam. Terus yang lebih utama di sini kita harus fokus ke sini kawan-kawan. Numbering yang kita pilih. Contohnya kita di sini ingin membuat 1.1, 1.2, 1.3 dan selanjutnya. Maka kita pilih 1.1, 1.2, 1.3. Maka dia akan otomatis ke setiap satu titik lainnya. Kita tinggal klik OK. Setelah itu apa yang kita harus lakukan? Yang kita lakukan cukup blok latar belakang yang akan kita buat menjadi 1.1. Terus kita pencet heading 2. Nah, di sini dan kita lakukan ke selanjutnya. Di mana rumus masalah kita ubah menjadi 1.2. Masuk ke heading 2 juga kawan-kawan. Dan tujuan menjadi 1.3. Heading 2. Nah, selanjutnya di bab 2, yang mana bab 2 tersebut ada isinya di sini tentang perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, yang mana akan kita buat menjadi 2.1. Maka apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Maka kita masuk ke heading 3 lagi kawan-kawan, yang mana harus kita modif lagi heading 3. Di sini kita beri tanda 2.1 agar mengingatkan kita bahwasanya heading 3 ini kita gunakan setiap 2.1, 2.2, dan 2.3 ataupun selanjutnya. Terus di sini kita format, kita masuk ke numbering, bisa kita pilih di sini seperti heading satu akan tetapi perbedaannya di sini di numbering kawan-kawan. Yang mana setiap hurufnya diawali dengan huruf 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Kita klik OK, kita tebalkan hurufnya sudah berubah jadi warna hitam, kita tinggal klik OK. Apa yang kita harus lakukan kawan-kawan?
kita tinggal blok lagi apa yang kita ubah menjadi apa dari intisari dari daftar isi tersebut. Di sini masuk ke heading 3 2.1. Sini kita ingin membuat dampak positif menjadi 2.2, maka kita blok juga kawan-kawan. 2.2 masuk ke heading heading 3 berubah menjadi 2.32. Nah, setelah itu di sini ada bab 3. Contohnya di sini bab 3, maka kesimpulan saran akan menjadi 3.1. Apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Maka kita masuk ke heading 4 lagi kawan-kawan. Di sini tinggal kita blok, terus kita masuk ke home, terus kita cari heading 4. Sini kita modif lagi. Setelah itu kita beri tanda 3.1 untuk mengingatkan kita bahwasanya ini menggunakan berada untuk penggunaan dalam setiap bab 3. Sudah Roman 12. Kita tebalkan hurufnya kawan-kawan. Terus kita ubah menjadi warna hitam. Di sini. Setelah itu kita format lagi. Kalian harus fokus dalam numbering kawan-kawan. Di sini kita karena kita ingin membuat 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya, maka kita pilih 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya. Kita klik OK. Karena kita merasa modifikasi sudah aman, kita tinggal klik OK. Nah, maka di sini kita blok lagi kesimpulannya, klik home, terus kita cari heading 3.1. Dimana ini sudah masuk ke heading 4. Dan kita lakukan selanjutnya, ya ini saran. Heading 4. Karena daftar pustaka kita ingin masukkan ke daftar isi, maka kita bisa juga masuk ke heading 1. Nah, agar di sini di sebelah kiri kita kawan-kawan masuk ke dalam heading agar masuk juga ke dalam daftar isi otomatis nanti kawan-kawan. Nah, jadi kita masuk ke halaman yang sudah kita kosongkan yang mana untuk kita masukkan daftar isi otomatis. Jadi karena kita merasa headingan kita sudah pas, yang ingin kita masukkan ke dalam daftar isi sudah pas, kita bisa lihat di sini kawan-kawan. Maka kita tinggal masuk ke sini, references. Di sini, nah di sini heading 1, heading 2 kita bisa pilih yang paling atas. Nah, mohon maaf kawan-kawan, kita salah. Kita belum masuk ke dalam daftar isi tadi, jadi salah. Nah, maka di sini yang akan kita masukkan daftar isi otomatis. Jangan lupa kawan-kawan, seperti saya tadi lupa, maka saya harus ngulang lagi. Nah, di sini daftar isi, kita kembali lagi ke sini, kita buat masukkan daftar isi. Nah, maka di sini jadilah daftar isi otomatis kawan-kawan. Contohnya kita ingin masuk mencari latar belakang, kita tinggal bisa klik di sini. Maka akan otomatis ke latar belakang. Misalnya kita ingin masuk ke pembahasan teknologi. Nah, maka dalam Word akan otomatis masuk ke perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, inilah hasil dari daftar isi otomatis. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya atau penjelasan tentang daftar isi otomatis. Cukup sekian, saya akhir dengan mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mar'ah Nabilah dengan NPM 251001031. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penomoran halaman otomatis pada Word. Jadi, yang pertama kita ke menu Insert. Lalu kita pilih bagian kata pengantar. Di sini kita pilih bagian page number. Di bagian page number lagi kita pilih yang format page number. Di sini number formatnya kita ganti menjadi angka Romawi. Startnya jangan lupa diisi dan kita klik OK. Nah, di sini karena belum kita pilih untuk meletakkannya di mana, jadi halamannya akan belum muncul. Jadi kita harus memilih dulu di mana ingin meletakkan halaman tersebut. Jadi kita pilih lagi yang page number. Kita pilih yang button OPEX agar dia berada di tengah dan pilih yang bagian play number 2. Nah, di sini semuanya sudah terisi halaman. Nah, karena di bagian bab 1 dan seterusnya itu harus menggunakan angka biasa 1, 2, dan 3 bukan angka Romawi, jadi kita harus menggantinya. Agar tidak yang bagian kata pengantar dan referensi tidak terikut, jadi kita harus memisah dulu dengan menggunakan breaks. Jadi yang pertama pada bagian bab 1 kita klik, lalu kita ke bagian layout, kita pilih yang break, dan next page. Setelah itu kita ke insert lagi. Habis dari insert, kita pilih yang bagian page number, dan kita pilih yang format page number, kita ganti menjadi angka biasa 1, 2, 3, dan kita klik OK. Nah, di sini bagian bab 1, bab 2, dan bab 3 itu angkanya sudah menjadi angka biasa, bukan angka Romawi lagi halamannya. Jadi, sini sudah selesai. Selanjutnya, pada bagian cover, kita tidak boleh ada halaman. Jadi, di sini kita klik bagian bawah, bagian footer, klik 2 kali, dan kita pilih yang different first page. Agar pada halaman cover itu tidak ada nomor halamannya. Kita tinggal centang. Nah, di sini bagian cover itu sudah tidak memiliki halaman, nomor halaman. Jadi, yang memiliki nomor halaman hanya bagian kata pengantar dan daftar isi yang menggunakan angka Romawi. Selanjutnya itu bab 1 dan seterusnya itu akan menggunakan angka biasa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuat tutorial cara membuat daftar gambar otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan 3 gambar. Ini pertama kita namai dari sini, klik reference, lalu insertion. Di sini kita namai gambar dengan klik new label, gambar, klik OK, klik OK lagi, maka di sini akan menjadi gambar 1. Begitu juga gambar kedua, sama insertion, klik new label. Ini sudah. Nah, seperti itu. Begitu juga gambar 3 menjadi gambar 3. Selanjutnya aku akan masukkan ketiga gambar ini ke daftar gambar secara otomatis. Caranya klik reference, lalu insert table of figures. Di sini ada caption label, klik aja gambar, klik OK. Maka ketiga gambar tadi akan otomatis masuk ke daftar ini, daftar gambar 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat table. Jadi di sini kalian buka insert, di mana di insert itu ada table. Jadi buka table kalian,
ada nih seperti ini. Jadi kalian buat aja kalau mau berapa, 3x4, 4x3, 3x3. Nah, seperti saya contohkan, saya pakai 3x4. Lalu isi apa yang kalian inginkan ditulis, diketik. Nah, kalau kalian ingin menebalkan suatu kolom, bisa pakai dari tabel desain ini, ada tulisan border. Nah, seperti ini, pakai all border. Jadi seperti itu ya. Sekian dari saya. Terima kasih.